bacaan hadis akan disampaikan oleh Ustaz Manuki. Silakan. Izin sudah. Bismillahi masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita bisa maksimalkan untuk lebih dekat lagi kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa mari kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena jasa-jasanya yang sangat luar biasa, sehingga dari kezaliman, dari kejahiliahan, sekarang kita semua dalam cahaya Islam yang sangat berkah ini. Dan tentunya harapan kita kepada Rasulullah adalah pada hari kiamat nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, sekarang kita masuk ke hadis arba'in yang ke-29. Ini adalah terkait dengan amalan-amalan penghuni surga. Jadi kalau mau masuk surga, amalannya ini. Kalaupun nggak mau ditambahin, sudah cukup. Ya, insya Allah. Ini hadisnya cukup panjang ya. Perlu dibacakan nggak? Perlu. Baik. Ini karena permintaan. Ini cukup panjang. Ada setengah halaman. Nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'az bin Jabal. Ya, Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qol, semoga Allah meridhoinya, dia telah berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Ya Rasulullah, kabarkan kepada saya amal-amal apa saja yang menyebabkan saya masuk surga. Kata Mu'az bin Jabal, wa yubayi'uni 'anin nar, dan dapat menjauhkan saya dari api neraka. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, laqad sa'altani an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yasrahu Allahu 'alaihi. Ya, kata Rasulullah, sesungguhnya engkau Mu'az telah bertanya sesuatu yang sangat luar biasa. Dan sesungguhnya dengan seperti ini Allah akan memudahkan semua urusanmu. Yang pertama apa? Ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Kata Rasulullah, sembahlah Allah dan jangan mensekutukan Allah. Ini yang pertama, amalan penghuni surga yang pertama. Yang kedua apa? Wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Ingat ya kalimatnya, tuqimus shalah, qoma yaqumu, artinya mendirikan. Ya, bukan ya'malus shalah. Ya'malus shalah itu artinya mengerjakan salat, hanya mengerjakan. Tapi di sini kalimatnya yuqimus shalah, dirikanlah salat. Berarti kalau kalimatnya mendirikan di sini tidak hanya sebagai penggugur kewajiban, tapi harus betul-betul diri itu salatnya. Maksudnya adalah harus betul-betul sampai pada titik salatnya khusyuk ya salatnya. Walaupun tingkatan khusyuk ini kata sebagian ulama sedikit kemungkinan bisa kita capai. Bahkan ada sahabat pun sampai ke tingkat khusyuk itu sangat sulit. Nah, tapi nggak apa-apa, targetlah setinggi-tingginya. Paling tidak kalaupun nggak sampai 100%, kita dapat 99% ya. Wa tu'til zakah, membayar zakat, memberikan zakat. Wa tasumu Ramadan, puasa Ramadan. Wa tahajjul bait, dan pergi haji. Nah, ini kalau disingkat rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam, Pak, bukan rukun iman. Jangan saling menyalahkan. Iya. Terima kasih Pak Iqbal. Ya, rukun Islam Pak Iqbal. Ya.
Jadi rukun Islam ini sebagai penyempurnanya ada di akhir, yaitu pergi haji. Tapi pergi haji ini tidak menjadi kemutlakan, karena ada kata-kata jika mampu. Di situ ada kata-kata jika mampu, maka haji itu tidak menjadi mutlak kesempurnaan keimanan seseorang, ya. Tapi jika mampu. Tapi kalau sudah mampu dia tidak mau pergi haji, nah itu beda lagi permasalahannya. Jadi Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa amalan penghuni surga adalah yang ada di rukun Islam. Artinya kalau kita sudah bisa mengerjakan rukun Islam ini, itu insya Allah sudah dijamin masuk surga. Ya, insya Allah. Cuma mungkin ada lagi tingkatannya, ya. Tingkatan yang paling tinggi adalah ikhlas, ya. Summa qal ala adulluka ala abawa Summa qal ala adulluka ala abawa bil khair, ya. Kemudian aku tunjukkan juga pintu-pintu kebaikan, kata Rasulullah. As-saumul junnah, kata Rasulullah. Puasa itu sebagai tameng, sebagai tirai, hijab. Ya, as-saumul junnah. Was-sadaqah tudfi'ul khati'at kama yudfi'ul ma'an nar. Dan sedekah itu sebagai peredam, sebagai penutup, seperti halnya air menutup api, ya, mematikan api. Sedekah itu. Was-salatu rajul fil jawfil lail, dan salatnya seorang yang beriman di penghujung malam. Qala summa tala tatajafa junubuhum anil madaji hatta balagha ya'malun. Summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amr kullihi wa amudihi wa ziwatin sanamih. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amril Islam wa amudu shalah wa ziwatu sanamihil jihad. Summa qala ala ukhbiruka bimalaik dzalika kullih. Qultu bala ya Nabiyallah. Fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa 'alaika hadha. Fa qultu ya Nabiyallah wa inna lamu'akhazuna bima natakallamu bih. Fa qala sakilatka ummuk ya Mu'ad. Wa hal yuqbatun nas finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidul alsinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun, ya. Nih, jadi kembali lagi bahwasanya puasa itu sebagai tameng dan sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan sholatnya seseorang pada tengah malam, lalu beliau membaca seperti dalam Al-Quran surah As-Sajdah, lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur, ya. Jadi jarang tidur atau sedikit tidur. Kemudian Allah berfirman yang telah mereka kerjakan. Kemudian beliau bersabda, Rasulullah, maukah engkau aku beritahu pokok urusan agama yang tiangnya dan puncaknya tertinggi? Aku mengatakan, tentu ya Rasulullah, kata Muaz. Pokoknya adalah, pokok segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah sholat dan puncak tertingginya adalah jihad. Kemudian beliau SAW berkata, maukah aku beritahu tentang sesuatu yang bisa menguatkan semua itu? Lalu Muaz menjawab, tentu ya Rasulullah. Maka beliau bersabda sambil memegang mulutnya, lisannya. Dia bersabda, tahanlah ini, ya, tahanlah lisan ini. Aku bertanya, wahai Nabiullah, apakah kita akan disiksa disebabkan apa yang kita ucapkan? Lalu Rasulullah bersabda, alangkah sedihnya ibumu, kehilanganmu, wahai Muaz. Bukankah manusia itu dilemparkan ke dalam neraka dengan wajah tersungkur, tidak lain disebabkan hasil panen atau apa-apa yang mereka peroleh selama di dunia dengan lisan-lisan mereka. Artinya seseorang itu bisa masuk ke surga
atau masuk ke neraka dengan sebab lisannya. Ketika lisannya digunakan untuk membaca Al-Quran, menyampaikan kebaikan, memberikan hal-hal yang bermanfaat, maka lisan itu akan menjaga dia dari neraka. Tapi ketika lisannya digunakan untuk menggibah, memfitnah, mengadu domba, maka lisan itu yang akan menarik dia ke neraka. Nah, tadi disampaikan di sini bahwa pokok segala urusan adalah Islam. Jadi semua urusan yang kaum muslimin atau orang Islam miliki yang paling tinggi derajatnya adalah tentang keislaman. Ya, jadi kalau udah ngomongin dunia, maka di situ harus yang tertinggi itu nilainya harus tentang keislaman. Bukan lagi sains, bukan lagi tentang penelitian-penelitian atau eksplorasi yang lainnya, tapi harus dikembalikan Islam. Nah, ketika Islam yang menjadi ukurannya, maka semuanya akan muncul kemaslahatan. Ya, karena Islam datang dengan penuh kemaslahatan. Kayak zaman dulu ada namanya perbudakan. Kemarin Pak Iqbal nanya, bukan Pak Iqbal, Pak Haji. Tad, dulu kan zaman sebelum Islam ada budak ya, Tad. Orang itu jadi budak itu gara-garanya apa sih, Tad? Itu ya. Ya, zaman dulu itu memang sebelum Islam datang terutama perbudakan itu merajalela. Ya, sangat banyak. Bahkan budak ini bisa dijadikan sebuah souvenir, diberikan sebagai hadiah. Bahkan bisa diwariskan buat anak cucunya budak ya. Jadi sangat tidak berperi kemanusiaan, dan orang yang menjadi budak statusnya itu selamanya menjadi budak kecuali dimerdekakan ya. Nah, ketika Islam datang sedikit demi sedikit perbudakan dihapus ya, dihilangkan, sehingga sekarang semuanya menjadi merdeka. Dan di sini merdeka di sini karena Islam. Makanya kalau kita tidak menghiraukan masalah keislaman, berarti kita kembali lagi ke masa jahiliyah ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Ustaz Ayu ada yang disampaikan, silakan. Enggak ada. Tahan. Ustaz Iba